Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Dian Ekawati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN 264 Gria Bumi Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan stimulus. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya lakukan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah, sehingga siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, siswa kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan ketika menyampaikan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian ketika saya bertanya apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Nah, di sini saya seringkali berkata bahwa jika kalian diam, ada 2 pertanda. Yang pertama, anak-anak paham dengan apa yang ibu jelaskan, atau yang kedua, anak-anak tidak paham bahkan untuk bertanya pun tidak tahu. Yang ketiga, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, atau mengutamakan aspek kognitif pada anak. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang keempat, guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai zona nyaman saya tanpa memperhatikan karakteristik anak. Yang kelima, saya merasa gagal jika banyak siswa yang tidak mencapai KKM atau tidak tuntas bahkan tidak mengerti dengan materi yang telah saya jelaskan. Dan yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah bagaimana suasana kelas tertib, tenang, dan anak-anak paham dengan materi yang saya sampaikan. Setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya adalah merubah pemikiran bahwa yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak dengan cara memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Jadi, di awal pembelajaran, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka itu menjadi tertarik untuk mempelajari materi ini. Dengan begitu, anak-anak yang bosan atau tidak memperhatikan menjadi tertarik dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak, serta memberikan apresiasi atau reward kepada mereka agar lebih termotivasi dalam belajar, serta meniadakan punishment atau hukuman sehingga mereka belajar bukan karena paksaan atau tertekan, tapi dengan hati yang bahagia. Selain itu, setelah saya mempelajari modul ini,
juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain, yang pertama, mengemas pembelajaran secara kreatif dan inovatif agar memotivasi belajar siswa meningkat. Salah satunya dengan memberikan games edukatif telah saya lakukan dalam beberapa kesempatan. Ternyata terbukti anak-anak menjadi bahagia, nyaman, dan semangat belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa, seperti memberikan umpan balik kepada siswa dari setiap materi yang kita ajarkan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis lokal dan budaya. Hal ini penting sekali untuk peserta didik kita saat ini, apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak sekali anak-anak yang sudah hilang akan nilai-nilai budayanya. Di sini kita bisa memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari mereka ataupun kearifan lokal dan budaya di daerah kita sendiri. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila ada 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam hal ini, saya mencoba merancang proses pembelajaran agar mencerminkan konsep merdeka belajar, agar anak merasa merdeka, tidak ada paksaan dan tidak ada aturan baku dari guru, sehingga anak-anak menjadi terkekang dan pembelajaran menjadi monoton. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tinggal kita bagaimana menuntun garis itu menjadi lebih jelas sesuai minat, bakat, dan keunikan serta keistimewaan setiap anak. Pendidikan tidak hanya menuntut ilmu, tetapi memberikan suri tauladan, menuntun mereka untuk memiliki profil pelajar Pancasila dan berbudi pekerti yang baik. Demikianlah pemaparan dari saya, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.